Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan detektor dalam kromatografi dengan dosen pengasuh Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Haya Akilah, Latifah Satrianti, Ulfa Fitria, Ratri Filza Olivia, Humairo, Maulida Sofiati, dan Vince Rineke Naomi Ruamba. Next. Poin yang dibahas dalam presentasi kali ini adalah pengertian detektor, fungsi detektor, jenis-jenis detektor, detektor kromatografi cair, dan detektor yang digunakan dalam HPLC. Next. Selanjutnya pengertian detektor akan dijelaskan oleh teman saya Vince. Kepada Vince, disilakan. Berikutnya adalah pengertian detektor. Nah, detektor ini merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom, tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Jadi detektor ini adalah salah satu perangkat dari kromatografi. Poin yang kedua, detektor pada kromatografi merupakan sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen dalamnya menjadi sinyal elektrik. Yang ketiga, detektor merupakan mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom. Sinyal elektronik yang keluar dari detektor memberikan hubungan yang linear dengan laju aliran massa komponen-komponen. Berikutnya, fungsi detektor. Fungsi detektor. Ya, fungsi detektor adalah sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, yang bersifat cepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah fungsi umumnya. Fungsi umumnya itu dia dapat mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan tersebut diteruskan ke rekorder untuk menghasilkan kromatogram. Berikutnya jenis detektor. Nah, jenis-jenis detektor ini dibagi berdasarkan kespesifikannya dan berdasarkan pengaruh terhadap cuplikan. Berdasarkan kespesifikan ada dua, detektor spesifik dan detektor universal. Detektor spesifik itu adalah detektor yang hanya dapat mendeteksi beberapa jenis senyawa. Contohnya itu ada detektor tangkapan elektron dan detektor fotometri nyawa. Yang kedua itu detektor universal. Detektor universal ini adalah detektor yang dapat mendeteksi semua jenis senyawa. Contohnya itu detektor hantaran panas dan detektor ionisasi nyala. Sedangkan yang berdasarkan pengaruh terhadap cuplikan, ada detektor destruktif. Nah, detektor destruktif ini adalah jenis detektor yang dapat merusak cuplikan. Contohnya detektor ionisasi nyala. Yang kedua, detektor non-destruktif. Nah, ini adalah detektor yang tidak merusak cuplikannya. Contohnya itu detektor hantaran panas. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Humaira. Kemudian berdasarkan cara kerjanya, yang pertama ada detektor hantaran panas atau thermal conductivity detector. Jadi detektor ini didasarkan bahwa panas diantarkan dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pada detektor ini, filamen harus dilindungi dari udara ketika filamen itu panas dan tidak boleh dipanaskan tanpa dialiri gas pembawanya. Kemudian detektor ini termasuk detektor konsentrasi, yakni semua molekul yang melewatinya diukur jumlahnya dan tidak tergantung pada laju aliran fase geraknya. Yang kedua ada detektor ionisasi nyala. Detektor ini mengukur jumlah atom karbon dan bersifat umum untuk semua senyawa organik seperti senyawa fluor tinggi dan juga karbon disulfida yang tidak terdeteksi. Responnya sangat peka dan linear ditinjau dari segi ukuran cuplikan serta ketelitiannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam detektor ini yaitu kecepatan aliran O2 dan juga H2, serta suhu yang harus di atas 100 derajat Celcius untuk mencegah kondensasi uap air yang mengakibatkan FID itu berkarat ataupun kehilangan sensitivitasnya. Next. Kemudian ada detektor tangkapan elektron.
Detektor ini dilengkapi dengan radioaktif yaitu H ataupun Ni. Dasar kerja detektor ini penangkapan elektron oleh senyawa yang mempunyai afinitas terhadap elektron bebas, yaitu senyawa yang mempunyai unsur-unsur negatif. Yang keempat ada detektor fotometri nyala. Prinsip detektor ini senyawa yang mengandung sulfur atau fosfor dibakar dalam nyala hidrogen atau oksigen, maka akan terbentuk spesies yang tereksitasi dan menghasilkan suatu emisi yang spesifik yang dapat diukur pada panjang gelombang tertentu. Untuk yang mengandung sulfur itu diukur pada panjang gelombang 393 nanometer, sementara yang mengandung fosfor itu diukur pada panjang gelombang 526 nanometer. Yang kelima ada detektor nitrogen fosfor. Detektor ini sangat selektif terhadap nitrogen dan fosfor karena adanya elemen aktif di atas aliran kapiler yang terbakar oleh plasma. Elemen itu dapat berupa logam kalium, rubidium, ataupun cesium yang dilapiskan oleh silinder kecil aluminium yang berfungsi sebagai sumber ion di dalam plasma yang menekan ionisasi hidrokarbon di dalam plasma tetapi menaikkan ionisasi sampel yang mengandung N atau P. Next. Yang keenam ada detektor spektroskopi massa. Jadi detektor ini merupakan suatu teknik untuk menghasilkan ion-ion dalam fase gas dari molekul ataupun atom dalam sampel itu, memisahkan ion menurut rasio massa permuatannya, dan mengukur kelimpahan dari ion yang terbentuk spektrometer. Massa merupakan instrumen yang memisahkan atom, molekul, dan fragmen molekul yang terionisasi dalam fase gas berdasarkan pada perbedaan rasio massa permuatannya. Next. Kemudian ini ada gambar dari kromatografi gas Shimadzu 2014 yang mempunyai detektor jenis TCD dan DIN. Next. Yang kedua ada jenis kromatografi gas Shimadzu 8A PID yang jenis detektornya itu DIN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Latifah Santriati kepada Latifah, kami persilakan. Oke, selanjutnya kromatografi gas Shimadzu 8A dengan menggunakan TCD atau detektor TCD adalah detektor tujuan umum yang baik untuk penyelidikan awal dengan sampel yang tidak diketahui dibanding dengan FID yang hanya akan bereaksi terhadap senyawa yang mudah terbakar seperti hidrokarbon. Selain itu, TCD adalah teknik yang tidak spesifik dan tidak merusak. Juga dalam menganalisis gas permanen, seperti contohnya argon, oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Karena menanggapi semua zat ini tidak seperti FID yang tidak dapat mendeteksi senyawa yang tidak mengandung ikatan karbon dihidrogen. Selanjutnya. Next. Selanjutnya, detektor yang paling umum digunakan dalam kromatografi gas adalah detektor ionisasi nyala atau DIN dan detektor konduktivitas termal atau TCD. DIN dan TCD peka terhadap berbagai komponen dan dapat berfungsi pada berbagai konsentrasi. TCD pada dasarnya universal dan dapat digunakan untuk mendeteksi setiap komponen selain gas pembawa atau selama konduktivitas mereka berbeda dari gas pembawa suhu detektor. Dalam jumlah besar, sensitif terutama untuk hidrokarbon. Dan juga, DIN tidak dapat mendeteksi air. TCD adalah detektor non-destruktif, sedangkan DIN adalah detektor destruktif. Biasanya detektor ini akan dihubungkan dengan spektroskopi massa, sehingga akan menjadi rangkaian alat GC-MS. Selanjutnya, adapun contoh dari bentuk FID dan DIN adalah sebagai berikut seperti yang ada pada gambar. The Flame Ionization Detector. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulida Sofiati.
Baik, saya Maulida Sufiati akan menjelaskan detektor kromatografi cair. Berdasarkan diferensial suatu sifat yang dimiliki baik oleh molekul sampel maupun fase gerak, yaitu ada 3. Detektor indeks bias, detektor konduktivitas, detektor tetapan elektrika. Pengukuran suatu sifat yang spesifik dari molekul sampel disebut solute property detektor, di mana yang pertama tidak memerlukan adanya pemisahan fase gerak, yaitu detektor UV phase dan infrared. Yang kedua, detektor polarografi dan radioaktif. Yang selanjutnya memerlukan pemisahan fase gerak terlebih dahulu, seperti detektor FID dan ECD. Detektor yang digunakan dalam HPLC yang umum digunakan yang pertama, detektor ultraviolet atau UV phase. Yang kedua, detektor photodiode array. Yang ketiga, detektor fluorescence. Yang keempat, detektor konduktivitas thermal. Yang kelima, detektor refraktif index. Yang keenam, detektor elektrokimia. Yang ketujuh, detektor spektrometer massa. Yang pertama, detektor spektrofotometrik. Detektor spektrofotometri biasanya digunakan ultraviolet secara luas. Spektrofotometri nyata dengan pemilihan panjang gelombang yang sempurna akan memberikan fleksibilitas yang maksimal untuk mendeteksi berbagai macam zat larut dengan sensitivitas yang sangat baik. Sel sampel yang biasa akan digantikan dengan suatu alir akan untuk melewatkan larutan eluen kolom guna untuk menembus berkas sampel dari peralatan tersebut. Selanjutnya, detektor fluorometrik. Detektor fluorometrik mampu menghasilkan eksitasi variabel yang terus-menerus di sepanjang suatu jangkauan panjang gelombang yang lebar dengan memanfaatkan sebuah sumber kontinu dan monokromator. Penyaring sederhana yang digunakan untuk mentransmisikan emisi pendataan pada fotodetektor sambil menahan radiasi eksitasinya. Versi yang lebih detektor fluorometrik, versi yang lebih murahnya itu menggunakan penyaring pada sisi eksitasi maupun sisi emisi dan memanfaatkan sumber dengan panjang gelombang eksitasi yang lebih terbatas. Di detektor fluorometri banyak senyawa yang dapat dideteksi dengan fluorescence, diantaranya hidrokarbon aromatik polisiklik, dan bidang biologi seperti vitamin, obat-obatan, dan neurotransmitter. Kadang-kadang pada fase bergerak melewati suatu reaktor pasca kolom di mana komponen-komponen sampel non-fluorescence-nya dikonversikan menjadi turunan berpendar. Contohnya itu pendeteksian asam-asam amino pada tingkat sub-nanogram setelah reaksi dengan reagen fluoresamin. Ini adalah gambar fluorescence detektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haya Akilah. Oke, baik. Saya Akilah akan melanjutkan jenis detektor yang umum digunakan, yaitu detektor elektrokimia. Detektor elektrokimia ini biasanya didasarkan pada daya hantar listrik atau konduktometri dan polarografi. Detektor jenis konduktometri biasanya digunakan untuk mendeteksi solut yang dapat mengalami reaksi redoks, baik senyawa organik maupun anorganik. Pada detektor ini, larutan eluen
atau pelarut dari kolom memasuki sebuah sel yang mana larutan tersebut mengalir di atas permukaan sebuah elektroda yang diberikan potensial pada suatu harga, di mana komponen-komponen sampel mengalami reaksi transfer elektron. Pendeteksian jenis ini telah digunakan misalnya untuk neurotransmitter dan metabolisme mereka di dalam ekstraseluler dari jaringan otak hewan percobaan. Senyawa-senyawa seperti dopamin, norepinefrin, serotonin, dan asam homofanilik menghasilkan arus oksidasi pada elektroda karbon yang diberi potensial 0,60 volt. Sebuah elektroda referensi perak, perak klorida. Elektroda referensi pada umumnya melewati semacam jembatan garam. Next. Boleh. Ini adalah gambar dari elektroda tersebut, detektor tersebut yang terdiri dari elektroda kerja, elektroda referens, dan elektroda counter. Lanjut, boleh. Nah, selanjutnya ada detektor UV vis yang memiliki prinsip penyerapan sebagian energi oleh molekul pada panjang gelombang tertentu yang mengakibatkan tereksitasinya elektronik. Sekitar 70 analisis HPLC menggunakan UV vis sebagai detektor karena pengoperasiannya yang tergolong mudah dan murah, dan detektor UV secara luas digunakan dalam kromatografi. Pada detektor UV vis, deteksi sampel didasarkan pada absorpsi sinar ultraviolet dan sinar tampak. Detektor ultraviolet merupakan detektor yang paling luas digunakan karena sensitivitasnya yang tinggi dan mudah pengoperasiannya. Jadi dapat dilihat pada gambar ini, seperti inilah kira-kira skema dari detektor UV vis. Lanjut, Molly. Nah, di sini dapat kita lihat contoh diagram dari absorban menggunakan detektor UV vis. Di sini keterangan gambar menunjukkan bahwa spektrum absorpsi UV larutan hidroklorotiazid, furosemid, dan spironolakton. Dan ada satu lagi contohnya. Di sini kromatogram baku orto, meta, dan parafenildiamin dengan pelarut metanol banding air banding larutan natrium askorbat 0,5%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ratri Filza Alivia. Kepada Ratri, kami silakan. Oke, selanjutnya yaitu jenis fotodetektor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus atau beda potensial, tergantung dari mode operasinya. Terdapat beberapa poin dari detektor fotodiode array, yaitu puncak dapat diidentifikasi dengan spektrum UV. Yang kedua yaitu pemeriksaan kemurnian puncak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu overlap 3 spektrum, rasio, kromatogram, dan perbandingan threshold and similarity index. Next. Prinsip dari fotodiode array spektrofotometer ini yaitu cahaya putih dilewatkan pada suatu larutan, kemudian sinar keluaran didispersikan dengan grating, lalu masuk ke dalam fotodiode array. Ini adalah contoh gambarnya. Next. Di sini ada komponen-komponen dari detektor tersebut. Caranya yaitu cahaya dari lampu diteruskan dengan lampu tungsten, lalu difokuskan melalui cahaya internal. Selanjutnya cahaya dari lampu tungsten dan lampu deuterium diteruskan ke sampel. Setelah cahaya sampai ke sampel, cahaya melewati lensa melalui lensa spektrograf. Dan di akhir cahaya itu akan hasil dari itu akan difilter, dikisi, dan digrating. Next.
Baik, kemudian ada detektor fluorescence. Nah, detektor ini merupakan detektor HPLC yang paling sensitif, spesifik, dan selektif di antara detektor HPLC yang lain. Adapun sensitivitasnya itu 10-10.000 kali lebih kuat daripada detektor UV untuk sebuah senyawa yang menyerap sinar tampak. Nah, adapun prinsipnya itu, ketika sebuah sampel dikenali sinar UV yang sesuai, maka zat ini akan berfluoresensi. Sinar yang dipancarkannya ditangkap dengan fototube. Kemudian, intensitas sinar fluoresensi ini akan sebanding dengan kadar sampel yang diamati. Next. Kemudian ada beberapa detektor, sensitivitas, kisaran linier, serta karakteristiknya. Yang pertama ada detektor UV vis. Nah, ada photometer filter, sensitivitasnya yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 10 dengan kisaran liniernya 10 pangkat 4. Kemudian ada spektrofotometer, sensitivitasnya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 10 dengan kisaran liniernya 10 pangkat 5. Kemudian ada spektrometer photodiode array. Sensitivitasnya yaitu lebih dari 2 kali 10 pangkat minus 10 dengan kisaran liniernya 10 pangkat 5. Adapun karakteristiknya itu, sensitivitasnya bagus, paling sering digunakan, selektif terhadap gugus, serta struktur yang tidak jenuh. Kemudian ada detektor fluoresensi. Detektor ini memiliki sensitivitas sebesar 10 pangkat minus 12 dengan kisaran liniernya 10 pangkat 4. Kemudian karakteristiknya itu, sensitivitas sangat bagus, selektif, tidak peka terhadap perubahan suhu, dan kecepatan alir fase gerak. Kemudian ada detektor indeks bias. Nah, detektor ini memiliki sensitivitas sebesar 5 kali 10 pangkat minus 7, dengan kisaran liniernya 10 pangkat 4. Karakteristiknya yaitu hampir bersifat universal, akan tetapi sensitivitasnya sedang. Sangat sensitif terhadap suhu dan tidak dapat digunakan pada elusi bergradien. Kemudian ada detektor elektrokimia, ada konduktimetri dengan sensitivitas yaitu sebesar 10 pangkat minus 8 dan kisaran liniernya 10 pangkat 4. Kemudian ada amperometri, sensitivitasnya yaitu sebesar 10 pangkat minus 12, kisaran liniernya sebesar 10 pangkat 5. Adapun karakteristiknya itu, peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak, tidak dapat digunakan pada elusi bergradien, hanya mendeteksi solut ionik. Sensitivitas sangat bagus, selektif tetapi timbul masalah dengan adanya kontaminasi elektroda. Next. Kemudian ada desain detektor. Nah, desain detektor ini merupakan suatu hal yang penting. Apabila volume mati, termasuk hubungannya dengan kolom, harus sangat kecil dan larutan harus mengalir dengan lancar melewati alat itu tanpa pencampuran yang turbulen. Nah, pada umumnya, volume detektor hanya sebesar beberapa mikroliter. Next. Seperti yang telah kita ketahui, ada beberapa jenis detektor yang kita gunakan, dengan pemilihan yang umum didasarkan pada persyaratan yaitu cukup sensitif, stabilitas dan keterulangan tinggi, respon linier terhadap solut ataupun zat terlarut, kemudian waktu respon pendek sehingga tidak bergantung kecepatan alir, kemudian reliabilitas tinggi dan mudah digunakan, serta tidak merusak cuplikan. Next. Untuk analisis kuantitatif, detektor yang ideal pada HPLC ialah yang mampu menghasilkan sinyal yang mempunyai korelasi linier dengan konsentrasi komponen sampel. Nah, dengan asumsi seperti tersebut, konsentrasi komponen sampel dapat diturunkan dari intensitas sinyal yang ditunjukkan dalam kromatogram. Adapun ada dua cara yang dikenal untuk pengukuran secara kuantitatif, yaitu dengan mengukur tinggi kurva serta luas kurva tersebut. Baik, kami tutup. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.